Puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu, saudaraku? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, on fire dalam Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita memasuki di minggu pertama di bulan Agustus. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sepanjang bulan Juli. Kita rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita boleh berkata pagi hari Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, amin. Dan pagi hari ini mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita pagi hari ini kita sepakat beri yang terbaik buat Allah yang dahsyat, buat Allah yang hebat, buat Allah yang luar biasa. Mari yang sepakat boleh lambaikan kedua tanganmu, haleluya. Lebih lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih lagi katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Terus menanti-nantikan janji dalam firman-Mu ya Tuhan, tergenapi dalam hidup kami. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Percaya
KPI Natura katakan, dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Dia berjanji saudara, janjinya bagi kita yang dikasih-Nya. Teranglah kenapa demi atasku, bangkitlah hai umatnya, jadi angkat kedua tanganmu katakan, jadilah kuat oleh kuat Tuhan saya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, amin. Engkau kekuatan kami. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Seberapa banyak saudara yang percaya Tuhan memberi kekuatan, maka engkau menjadi kuat. Boleh lambaikan kedua tanganmu, katakan kanan kiri depan belakang, jadilah kuat oleh kuatku. Dengan yakin dan percaya, jadilah kuat di dalam. Sekali lagi, jadilah kuat oleh kuatku. Jadilah kuat. One more time, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh. Mari dengan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak
bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu, kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Setiap firman-Mu yang hamba-Mu taburkan, sungguh-sungguh kami mengerti. Kami renungkan dan kami lakukan di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Biasanya bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh sejarah bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena tepat tanggal 17 Agustus nanti, di minggu ketiga, itu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa saudara? 80. Saya juga lupa kemarin. Kemarin saya baru dengar, oh udah 80 tahun ya. Perasaan kemarin baru 69. Saya pikir kali 70, ternyata 80. Udah cukup ya menurut berdasarkan firman Tuhan, usia manusia itu 70 sampai 80 tahun. Nah bangsa Indonesia sudah mencapai 80 tahun. Siap-siap menerima kesukaran-kesukaran. Amin. Amin saudara. Apapun yang terjadi kita harus katakan amin. Ya. Karena kita percaya kesukaran-kesukaran itu tidak akan kita terima karena ada Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, nanti di minggu ketiga ini wacana ya. Karena pas hari Minggu tanggal 17. Mau ada lomba enggak? Kalau nanti kita ibadahnya satu kali, nanti lanjut ke ada perlombaan. Kita udah siapin sih hadiah kemarin, kayaknya pengerja udah beli TV, ada 10 kalau nggak salah, buat hadiah katanya. Makanya nanti kasih tahu ya, teman-teman minggu ketiga ada perlombaan. Perlombaannya apa? Yang ringan-ringan, makan kerupuk. Ya nanti tunggu tanggal mainnya, apakah hari Minggu nanti tanggal 17 kita akan mengadakan lomba. Karena baru tahun ini, kemarin itu dari pihak ruko, Pak tolong pasang bendera di depan ruko katanya gitu. Jadi diwajibkan harus pasang bendera. Tahun yang lalu kita nggak pernah pasang bendera ya. Tetapi tahun ini kita diwajibkan harus pasang bendera. Katanya mulai tanggal 1 Agustus. Tapi kita belum beli benderanya, baru lagi pesen. Makanya berdoa nanti minggu depan udah rame di depan. Amin. Nah saudara, kalau kita ingat kemerdekaan Indonesia
itu hasil dari kasih dan kebaikan Tuhan. Kita bisa merdeka itu pemberian dari Tuhan. Makanya setiap kali kita merayakan hari ulang tahun Indonesia, kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Saudara jangan ingat sama seseorang aja. Kalau orang itu baik, biasanya seperti itu ya. Ketika seseorang itu baik kepada kita, penuh kasih, nah kita selalu mengingat kebaikannya. Bahkan seringkali kita ingin membalas kebaikan orang itu. Nah, biasanya ini kebaikan dan kasih ini antara orang tua dan anak kepada orang tua. Ini kasih yang tidak bisa kita lupakan. Ada ikatan kebaikan, ada ikatan kasih yang selalu terus harus kita ingat. Ini kepada orang tua, saudara. Orang tua kepada anak begitu. Selalu ingat kasihnya. Selalu ingat kebaikannya. Lebih lagi juga anak-anak muda. Bila sudah punya kekasih ya. Itu pemberian sekecil apapun selalu diingat. Karena apa? Ini bukti kasih dan kebaikan dari seorang kekasih. Selalu diingat. Bahkan ada juga yang selalu saya akan membalas segala kebaikannya. Istilahnya itu membalas budi. Saudara, ketika saudara menerima kebaikan dari seseorang, jangan pengen membalas budi. Saran saya ya, jangan membalas budi. Kenapa? Tahu nggak saudara? Nah itu, karena belum tentu budi yang salah. Jadi jangan dibales. Ya. Ingat, pembalasan itu milik Tuhan. Ya. Saudara, ketika kita masih bisa mengingat kebaikan seseorang, itu hal yang luar biasa. Tetapi ada juga orang yang tidak pernah ingat kebaikan orang. Sering ditolong, besoknya udah lupa lagi. Ketika ditolong, dia bisa berterima kasih. Tetapi ketika tidak ditolong, satu kali aja, dia lupa sama kebaikan orang tersebut. Nah saudara, ini yang sering terjadi, ini yang sering kita alami. Kita seringkali melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Siapa yang selalu ingat kebaikan Tuhan? Tuh kan, enggak semua. Ini yang sering terjadi saudara. Makanya hari ini saya kasih tema, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nah Daud, saudara, dia selalu mengingatkan kepada dirinya. Dia bilang begini, Mazmur 103, ayatnya yang kedua. Tolong dibuka ayatnya. Dia bilang begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah saudara, apa saja yang sudah Daud terima, itu dia selalu mengingatkan kepada dirinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ingatlah dan jangan lupakanlah segala kebaikannya. Nah begitu juga kita setiap hari, kita harus bilang sama diri kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Setiap hari saudara. Ketika saudara lakukan itu setiap hari, maka saudara akan selalu dekat dengan Tuhan. Apa saudara yang paling terasa kebaikan Tuhan itu? Yang sudah kita terima. Yang pertama yaitu keselamatan. Itu anugerah yang paling utama yang sudah kita terima. Kita tidak mungkin bisa selamat kalau Tuhan tidak selamatkan. Tuhan itu kasih
Keselamatan itu gampang banget saudara buat kita. Kita bisa selamat karena dikasih awalan di dan dikasih akhiran kan. Jadi diselamatkan. Kita nggak mungkin bisa selamat kalau nggak ada akhiran kan dan awalan di. Kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Efesus 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang 9. Nah saudara, kata selamat, diselamatkan. Di situ ada kata diselamatkan. Artinya itu bukan usaha kita. Kita bisa selamat karena ada pribadi yang bekerja. Ada pribadi yang melakukannya. Jadi kita nggak mungkin selamat. Kita di sini diselamatkan. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak mungkin selamat. Itulah kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Ini yang paling utama yang harus kita ingat. Kita sudah diselamatkan. Bukan hasil usaha kita. Bukan gagah hebat kita bisa selamat. Tetapi karena ada pribadi yang menyelamatkan kita. Nah saudara, sebagai contoh begini. Kita misalnya udah dalam suatu bencana atau kita di dalam keadaan yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika ada orang datang menolong kita, artinya kita diselamatkan. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Tuhanlah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita bisa selamat, itu bukan hasil usaha kita. Tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Karena kebaikan Tuhan kepada kita. Nah apalagi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kasih dan kebaikan Tuhan terhadap kita. Kita sudah dibenarkan. Saudara, kita semua bukan orang benar. Tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita sudah dibenarkan. Sehingga kita bisa hidup berdamai dengan Allah. Tanpa iman, tanpa kebenaran yang diberikan kepada kita, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang benar. Roma 5 ayat 1 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah dibenarkan dan kita bisa hidup berdamai dengan Allah. Itulah kasih dan kebaikan Tuhan yang harus selalu kita ingat. Dan yang menjadi sumber pengharapan, yaitu ketika kita sudah dibenarkan, kita dapat hidup kekal bersama dengan Tuhan. 1 Timotius 3 ayat yang ke-7 berkata demikian, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi saudara, jangan merasa benar sendiri. Ya, banyakan orang tuh merasa benar. Kita sudah dibenarkan, jadi memang kita sudah jadi orang benar. Tetapi jangan merasa paling benar. Betul Pak? Ya. Nah, apalagi kebaikan yang sudah kita terima? Kebaikan yang sudah kita terima saat kita disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa penyucian adalah karya Allah
melalui Yesus Kristus. Dan kita disucikan karena iman kita kepada Yesus. Kisah Para Rasul 22 ayat 16, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu, bangunlah, belilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan. Sambil berseru kepada nama Tuhan. Nah, itulah kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yang harus selalu kita ingat. Karena iman kita kepada Yesus, maka segala dosa-dosa kita sudah disucikan. Selanjutnya, kita jangan melakukan dosa lagi. Mari kita belajar untuk menghargai karya Tuhan. Kita sudah disucikan dari segala dosa. Kita belajar untuk tidak melakukan dosa lagi. Apalagi kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yaitu kita dilayakkan. Nah, saudara, sering kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, sekarang ini udah ada yang ikut kom ya. Nah, yang biasanya suka ditawarkan, saya belum layak, saya belum layak. Iya, kita memang tidak layak. Tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Kolose 1 ayat 12 berkata demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat ini menegaskan bahwa kelayakan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan bukan berasal dari diri kita sendiri. Bukan kehebatan kita, melainkan inisiatif dan anugerah Tuhan. Tuhanlah yang sudah melayakkan. Tuhanlah yang memanggil, menguatkan, dan memperlengkapi kita. Jadi jangan pernah kita merasa tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau berbicara soal layak atau tidak, mungkin semua orang tidak akan layak melakukan pekerjaan Tuhan. Siapa sih kita? Tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan, dan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, yang sudah siap ambil bagian, jadi jangan ragu-ragu. Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Mana calon-calon yang baru? Enggak ada yang mau angkat tangan rupanya. Jadi jangan khawatir ya, jangan ragu-ragu lagi. Jangan bilang kita enggak layak. Tapi kita sudah dilayakkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, kalau kita sudah dilayakkan, kita jaga kelayakan itu. Kita jaga kesucian itu. Agar jangan sampai kita jatuh lagi. Nah, kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita, itulah yang harus kita ingat. Ada 4. Sebetulnya banyak sekali. Ini yang paling utama. Yaitu karena kita sudah diselamatkan, dibenarkan, disucikan, dan dilayakkan. Semua itu kita dapatkan karena iman kita kepada Yesus. Tanpa iman kita tidak mungkin menerima keselamatan, kebenaran, kesucian, dan kelayakan. Tuhan sudah memberikan kasih dan kebaikannya kepada kita. Tinggal kita mau pilih. Kita mau percaya atau tidak. Kalau kita percaya, mari ambil bagian di dalam setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Nah, bagaimana agar kita bisa mengingat kasih dan kebaikan Tuhan? Ada 30 poin yang harus kita lakukan. Ya, benar, 30 poin. Yang pertama, waktunya udah mau habis. Berarti 3 poin aja ya. Yang pertama, yaitu kita harus selalu bersyukur. Luangkan waktu setiap pagi untuk mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Setiap hari. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan.
Kita bersyukur karena kita tahu kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita selalu baru setiap pagi. Dan begitu besar kesetiaannya. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita semua sudah tahu. Berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, salah satu cara agar kita selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan adalah dengan cara kita bersyukur. Karena dengan bersyukur kita menyadari bahwa Allah itu penuh kasih dan sangat baik. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, di dalam segala keadaan, Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur. Nah, saudara, kalau tahun 2025 Gembala Pembina kita ini memberi tema tahun penuaian. Dan sampai detik ini kita belum melihat penuaian itu terjadi. Saudara, yang harus kita ingat, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa. Walaupun kita belum melihat penuaian itu, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena saat kita bersyukur, Tuhan akan memberkati kita. Ada amin? Nah, saudara, banyak orang yang tidak diberkati karena selalu bersungut-sungut. Kerja capek sedikit, bersungut-sungut. Mengalami hal yang tidak enak, padahal enggak besar, kecil. Bersungut-sungut, ngomel-ngomel, marah-marah, dan lain sebagainya. Tidak pernah bersyukur. Nah, orang yang selalu bersungut-sungut menandakan orang tersebut tidak pernah mengingat kasih dan kebaikan Allah. Saat kita diberkati saja, kadang-kadang kita bisa mengucap syukur. Kebanyakan orang ketika diberkati aja responnya biasa-biasa aja. Tetapi ketika tidak diberkati, responnya luar biasa. Dia menyalahkan Tuhan, memaki Tuhan. Nah, hal inilah yang harus kita jauhi. Mari saudara, apapun keadaan kita saat ini, meskipun kita mengalami hal yang tidak mengenakan, mungkin ada sakit yang kita rasakan, persoalan yang tidak kunjung selesai, problem rumah tangga, ekonomi. Mari saudara, bersyukurlah. Ingat dan hitung kasih dan kebaikan Tuhan yang pernah kita terima. Banyakan mana saudara? Apakah saudara sering mengalami tidak enak atau sering mengalami enak? Apakah saudara sering mengalami sakit atau sehat? Sehat saudara, sakit baru 2 minggu aja udah ngeluh. Capek sakit mulu. Padahal baru 2 minggu. Nah saudara, sehatnya itu bertahun-tahun. Gak pernah ngeluh. Aduh capek nih, sehat mulu, pengen sakit kenapa sekali-sekali. Ada gak yang seperti itu? Bersyukur saudara, bersyukur. Apapun keadaanmu saat ini, ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Meskipun badai dalam hidup terasa begitu dahsyat. Coba hitung kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Hitung berkat-berkat Tuhan. Karena ada lagunya begini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mau dilanjutin enggak? Itu saudara, ketika kita menghitung berkat dari Tuhan, kita pasti akan kagum. Kita akan ingat kasih dan kebaikannya. Jangan saat susah aja saudara dihitung-hitung. Ya. Saat senangnya enggak pernah dihitung. Hitung semuanya berkat Tuhan. Ya. Nah yang kedua, apalagi untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, yaitu
setia beribadah. Ini saudara di sini semakin tidak setia kayaknya beribadah. Di minggu pertama aja banyak yang gak hadir ini saudara. Padahal Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, ayat ini menekankan kita betapa pentingnya pertemuan ibadah. Juga kesetiaan kita dalam membangun persekutuan dengan sesama orang percaya. Saling menasehati, saling menguatkan dalam iman. Nah, mari kita bangun iman kita melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Aktif dalam komunitas rohani. Seperti kita nih ada kegiatan kul, ibadah kaum pria, ibadah doa, dan lain-lain. Mari saudara, kita datang. Kalau ada kul jangan tidur aja, datang. Sharing-sharing. Dengerin firman Tuhan. Apa yang saudara enggak tahu saat itu, tanya. Nah, pertemuan-pertemuan ibadah ini bukan hanya rutinitas, tapi sarana untuk bertumbuh, saling mendukung dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, inilah salah satu cara agar kita terus mengingat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan bosen kalau diajak ibadah kaum pria, ini yang pria-pria ya, udah dibikinin grup, tetap aja nggak datang. Hujan sedikit mau wajar, datang terus. Kemarin yang datang kebanyakannya bukan pria, wanita malah yang banyak. Makanya tadi mau diganti, ini ibadah wanita aja dah. Karena prianya senangnya di rumah, jangan bosen. Bila ada ibadah kaum pria, jangan bosen bila diajak kul, jangan bosen bila diajak doa malam. Ya, itu semua bentuk dari pengabdian iman kita kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu bersaksi. Bersaksi yaitu menceritakan pengalaman pribadi kita tentang kasih Tuhan kepada kita melalui orang lain. Memperkuat iman kita, ingatan kita akan kebaikan Tuhan. Mazmur 96 ayat ketiga berkata demikian. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Ini adalah panggilan bagi kita semua bahwa kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, jangan kita rasakan sendiri, tetapi kita bagikan kepada orang. Ketika kita bersaksi, kita bagikan kesaksian kita kepada orang bahwa Tuhan itu baik. Ini adalah motivasi buat orang itu untuk lebih percaya dan menaruh iman yang besar kepada Tuhan kita. Agar juga mereka semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih dan sangat baik. Nah, itulah 30 poin untuk kita renungkan yang selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu selalu bersyukur, setia beribadah, dan jangan lupa bersaksi. Amin.